Monggo ibu-ibu. Pokoknya kalau ibu yang mulai gerak sudah cukup. Selamat datang. Waalaikumsalam. Silakan. Di sana sudah ada air putih, tapi kalau mau teh, mau jahe, Alhamdulillah, pripun kabare Pak? sehat. Sabi. Semua sehat. Lahir negara kita, PGRI
Selanjutnya acara sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Inti KKG Gugus 2 Tanah Grogot kepada Ibu Sriatun SPD SD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Masa ditinggal Pak Dahlan? Enggak, saya mau pasang tripod aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati ibu kepala sekolah yang dalam ini mungkin diwakili oleh Pak Darwadi ya Pak. Yang saya hormati Bapak Ridwan selaku materi bahasa daerah Pasir. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus KKG Gugus 2 Kecamatan Tanah Grogot. Yang saya hormati dan saya muliakan para anggota seluruh guru dari 5 sekolah Gugus 2 Kecamatan Tanah Grogot. Selayaknya pertama kali pasti kita harus bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkah dalam rangka menggetik kegiatan KKG yang setiap bulan rutin kita laksanakan. Mungkin pada hari ini ada teman-teman kita yang berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan agar untuk KKG bulan depan bisa hadir dan sehat kembali. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah hari terakhir sebagai Ketua Gugus Inti ya saya di sini. Karena jujur seyogyanya Bu Injia yang harus hadir pada hari ini, karena saya tanggal 15 kemarin sudah dilantik sebagai pengawas. Namun karena belum serah terima jabatan, maka saya masih mewakili dari Kepala Sekolah SD 04 Tanah Grogot. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, meskipun saya mungkin tidak langsung nanti berkaitan dengan KKG Gugus 2 Tanah Grogot, saya masih memohon untuk bisa berkontribusi jika ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu untuk didiskusikan bersama di gugus ini. Insya Allah saya siap, karena saya lihat nanti ada beberapa sekolah yang masih menjadi sekolah binaan, tapi belum saya, karena memang Senin nanti baru diumumkan. Saya belum tahu sekolah mana di gugus 2 yang menjadi binaan saya. Jadi insya Allah masih kita bisa bertatap muka, bersenyum bersama, diskusi bersama, tentunya dalam hal-hal positif untuk menjadi guru lebih profesional dalam mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti untuk bulan depan insya Allah sudah dihadiri oleh Kepala Sekolah SD 04 yang definitif. Dalam hal ini insya Allah pengujian SPD yang sekarang beliau masih menjabat di SD 01 Tanah Grogot. Nah, gitu. Nah, dalam seperti ini, jika nanti Bapak Ibu bertemu di jalan, jangan sombong-sombong ya sama saya, meskipun bukan lagi anggota KKG Gugus 2. Disapa lah, saya tahu saya lupa gitu. Kalau saya tidak nyapa bukan berarti sombong, berarti mungkin saya tidak lihat dengan jelas karena sudah usia gitu kan, atau wajahnya sudah berubah jadi cenderila, jadi saya lupa gitu. Jadi mohon ibu ini sombong ya sekarang, jangan disapa, ibu lupa, oh iya gitu. Jadi kita tetap nanti saling menyapa, saling senyum sapa, dan saling berbagi ilmu gitu kan. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap semangat, karena pada dasarnya berdiskusi, berkumpul itu untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Ya. Jadi misalkan nanti ada pemateri, jangan kok ada lagi gitu. Karena sesungguhnya itu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Daripada nanti begini, tiba-tiba gugus lain sudah ada tentang rapor, tentang ini, tentang rekan kelas. Nah, gugus 2 belum tahu gitu ya. Nah, kurikulum merdeka itu apa? Gugus yang lain sudah sampai ke mana-mana,
gugus 2 belum tahu gitu. Jadi sebagai pengurus KKG dan ketua dan jajarannya, berkembangnya ilmu itu cepat. Mengatakan itu mau tidak mau, memang untuk awal harus dipaksa mau. Karena sesungguhnya suka tidak suka, mau tidak mau, maka itu yang akan dipakai oleh pemerintah. Kurikulum Merdeka tidak akan berhenti. Kurikulum Merdeka memang merdeka, tapi bukan berarti memerdekakan guru dari belajar. Okay? Bukan berarti memerdekakan guru tetap untuk terus menggali ilmu yang lebih maju lagi gitu. Jadi merdeka berarti merdeka dari tugas, bukan. Ini selama ini kan merdeka katanya, muridnya merdeka. Kata merdeka di sini adalah guru boleh mencari ilmu dari lapor belajar manapun, dari ilmu manapun. Terus dalam mengajar juga ada di sana disiapkan video-video pembelajaran yang luar biasa. Itu boleh diajarkan sesuai dengan materi yang sesuai di kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi mungkin itu saja sambutan saya, karena di sini ada pemateri yang tentang bahasa pasir sangat penting, karena itu ada produknya ya Pak. Otomatis suka tidak suka juga harus dilaksanakan, tidak ada rasa hati. Saya bukan orang pasir pun tidak bisa belajar, merdeka belajar. Belajar itu kan dari teman sejawat, dari buku, dari internet, dari siswa pun yang memang bisa bahasa pasir bisa dibuat belajar. Namanya merdeka belajar. Saya mohon maaf jika ada salah kata salah sikap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum berpisah ya begini ya. Selanjutnya sambutan dari Ketua KKG Gugus 2 Tanah Grogol kepada Ibu Dende Bida Asmawati SPDSD kami persilakan. Jangan ada perpisahan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Ketua Inti yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 020 sebagai tuan rumah dan beserta kepala sekolah yang saya hormati atau yang mewakili, teman-teman semua, ibu bapak guru seluruh sekolah di Gugus 2 Tanah Grogol. Apa kabar hari ini? Oke, supaya semangat. Isetaka? Ulang, Isetaka? Budaya? Pasar? Ini suara yang di depan gak ada nih, malah yang di belakang sana. Nanti ada kebiasaan itu, ada pakainya nanti, ada Pak Ridwan dan Bu Leni. Ini adalah sebagai suatu kebiasaan kita yang mulai direvitalisasikan sebagai pembiasaan kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Budaya pasar. Sekali lagi, Bapak Ibu. Isetaka? Budaya, pasar, identitasku. Ya, marilah kita jadikan pasar sebagai benar-benar sebagai identitas kita. Untuk menuju itulah kita melakukan pembiasaan yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan salam dalam bahasa pasar. Teman-teman sekalian, hari ini tiada apapun dan kalimat apapun yang layak dan patut kita ucapkan selain ucapan rasa syukur kepada Ilah Robi, di mana sampai saat ini saya dan teman-teman semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keselamatan sehingga masih dapat melaksanakan rutinitas kegiatan KKG sekarang di bulan September dan tepat di PSD 020 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sehat walafiat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, suatu anugerah yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan selalu terjaga dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman pengurus yang dimana dalam hal ini
sudah mempersiapkan kegiatan ini jauh-jauh hari dari teman-teman kami tim pengurus KKG Gugus 2 Tanah Grogol. Terima kasih atas kerjasamanya, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita mengajar, kita menyisihkan waktu untuk bertemu, membahas bagaimana kegiatan ini bisa dapat berjalan, dari mulai persiapan hingga pelaksanaan. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman ibu bapak guru yang saat ini bersedia kami rekrut menjadi petugas. Walaupun itu juga tadi dadakan ya Bu Yani, ya terima kasih banyak sudah mengganti. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan ya Bapak Ibu, cuma itulah tadi karena sehat dan sakit tidak bisa kita minta ya datang dan tiba-tiba. Yang seharusnya hari ini membawakan protokol itu tidak bisa karena tadi malam tiba-tiba ini ya menyampaikan tidak bisa hadir ya. Tadi pagi atau tadi malam Bu ini? Tadi pagi ya itu tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Dan begitu juga dengan petugas yang lain. Terima kasih teman-teman yang saya rekrut kemarin untuk hari ini sesuai dengan program kerja yang sudah kita susun bersama, bahwa hari ini ada pembuatan media pembelajaran. Namun, kenapa hari ini kita fokus kegiatan kita hari ini tidak ke media pembelajaran? Ada satu hal yang harus segera kita ketahui, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan ujian tengah semester dan ulangan semester 1. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Inti tadi, bahwa ilmu itu berkembang cepat. Kemarin ketika di SD kami, kepala sekolah, pengawas Bapak Suyono yang punya binaan juga SD di Gugus 2 menyampaikan bahwa ada satu hal terkait dengan kenaikan kelas yang segera harus diketahui oleh ibu bapak guru. Nah, saya model orang yang penasaran dan ingin selalu update, sehingga itu pun yang ingin saya sampaikan dan terapkan kepada teman-teman supaya juga update semua perkembangan. Salah satunya adalah bagaimana menentukan nilai kenaikan kelas dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sebenarnya beliau bukan di sini mengisinya, tapi di gugus yang berbeda. Tapi saya todong, saya tembak. Enggak Pak, kalau bisa gugus kami dulu, gitu. Nah, kalau bisa Bapak sempatkan waktu di gugus kami dulu, nanti di gugus lain, nanti saya atur waktu, gitu. Karena memang sudah janji juga beliaunya di gugus satunya. Karena saking inginnya saya bahwa jangan sampai perkembangan itu kita ketinggalan. Tidak untuk saya pribadi, tapi juga untuk teman-teman di seluruh gugus, sehingga ada berita terbaru kita sudah update, ada perkembangan terbaru kita sudah update, gitu. Sehingga untuk pembuatan video pembelajaran kita pending sampai bulan depan. Namun jangan khawatir, pematerinya sudah siap Bapak Ibu. Pemateri untuk pembuatan video pembelajaran sudah siap, begitu. Nah, mari kita ikuti kegiatan ini sampai selesai sambil menunggu pemateri yang lain, dan teman-teman yang belum hadir hari ini mudah-mudahan bulan depan sudah bisa bergabung. Dan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan kita hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi
pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat bersilaturahim di sekolah kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu Ketua Gugus Inti yang kami hormati, kemudian Ketua KKG, rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di sekolah kami di SD Negeri 020, di mana pada hari ini kami ketempatan untuk KKG, dan kebetulan kita menempati gedung baru. Biasanya kita di sebelah sana di gedung lama yang rendah dan belum keramik ya. Kalau di sini alhamdulillah ya, ini kelas ini dimodifikasi untuk kegiatan seperti ini. Jadi kemarin ada pemikiran supaya kita lebih leluasa, kita modifikasi kelas ini sehingga untuk kegiatan-kegiatan ini agak leluasa. Mudah-mudahan nanti tahun depan yang belakang kami juga akan dijebol ya, akan dijebol, akan direformasi ya, sehingga nanti bisa, kalau misalnya ada acara besar seperti perpisahan, itu bisa kita laksanakan untuk di sekolah. Itu salah satu contoh yang akan kita kerjakan ke depan. Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Winasih sebagai kepala sekolah kami, karena hari ini beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita, ada acara keluarga. Sebenarnya sudah rapat dulu, sudah kita bicarakan, kita rencana pada tanggal 24 kita agendakan, kata beliau tanggal 24 bersamaan dengan K3S. Kemudian kita majukan tanggal 17 hari ini ya, ternyata beliau juga ada halangan ya. Kita hanya bisa merencanakan ternyata ya, Allah yang menentukan. Jadi menyampaikan maaf kepada Bapak Ibu semuanya, hari ini tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya untuk mewakili beliau. Dan untuk kegiatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf kalau dalam menyambut, dalam memberikan jamuan dan sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau tidak berpesan apa-apa, jadi kami juga tidak bisa menyampaikan apa-apa ya. Jadi mohon maaf saja ini kalau dalam hal ini kami tidak bisa menyambut banyak, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini langgeng terus berjalan, makin hari makin tambah kemajuan. Itu harapan kita. Kekompakan kita adalah kunci dari kegiatan kita ini ya. Nah, saya kira ini sebagai pesan saja. Mudah-mudahan ke depan kita lebih maju dan lebih berkembang ya. Itu saja sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dalwadi atas sambutannya. Selanjutnya penyampaian tentang revitalisasi bahasa Pasir akan disampaikan oleh Bapak SPD. Beliau mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isai kapan takar? Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir mau rondo. Selanjutnya Depo Ketua Inti KKG, yang Bapak Ibu guru semuanya, Bunda Mena Andi Pemokong yang mana hadir pada rondo. Momone saya pada rondo menyampaikan tentang
revitalisasi bahasa pasir. Di samping ini Enakio salah kata bahasa yuk saya sampaikan Depo Olondo yang salah mohon dimaafkan dan tinasumba lang ape tawate hati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala lakone taka pada Olondo kate kumpul bersama-sama dalam kegiatan KKG pada Olondo. Mudah-mudahan lemu yo takak pulih sama-sama pada Olondo kate benagi depot teman-teman yo baik. Mudah-mudahan lemu yo takak pulih kate pina sampai depo pihak taka terutama pihak sekolah. Selain ini mone saya bukan pengisi materi tapi cuma pada Olondo ide-ide menyampaikan depo taka semuanya yang hadir pada Olondo hanya tentang yaitu revitalisasi bahasa pasir yang mone pada bulan Juli kain kulit pelatihan bahasa pasir tentang revitalisasi bahasa pasir. Kayak lupa kalau pada bulan Juli. Maka kakek dua kayak ya lupa. Nah katanya sedera ya Bu. Nah oleh karena ini sesuai dengan kurikulum ya, bukan kurikulum ya. Ini momone untuk bahasa pasir ya. Akan belo yo taka sama-sama harus belajar bahasa pasir. Oleh karena ini karena taka endo pilo yo eno momone mau pak pasir. Selain ini karena sesuai dengan edaran Kepala Dinas Pak Yunus ya, karena terutama semua sekolah diwajibkan untuk terutama dengan upacara keo seneling bahasa pasir ke seneling bahasa pasir untuk penyampaian pidato. Nah, alhamdulillah yang mana keo Sunda Out, alhamdulillah. Namun oleh karena ini Olondo saya bukan pengisi materi, hanya didik menyampaikan. Tapi mudah-mudahan pada KKB yang akan datang saya punya waktu untuk menyampaikan materi karena materi ya olah anjang materi karena one bahasa pasir endo keo ke karansi bekicau ya, bekicau ini puisi ya. Nah jadi bahasa pasirnya mungkin mereka sudah tahu sih dia bekicau. Bekicau ini puisi. Nah oleh karena ini dia tentang bahasa pasir ya harus takak sama-sama belajar. Oleh karena ini tentu ya perlu waktu untuk saya bisa menyampaikan depo taka eka hingga emo terutama ya mau gugus dua gitu ya. Jadi mudah-mudahan hingga mau kegiatan berikutnya ya taka kami belajar sama-sama tentang bahasa pasir ini.
Di samping ini doang, saya mau kakak tahu, ya, teno kamu yo pasir emang gugus dua itu. Aku tindu tolong angkat tangan yo pasir. Yo pasir angkat tangan. Yo pasir minimal ngerti bahasa pasir lah, ya. Nah, erai dua tolong opat ya limo. Ya Mindo, saya akan tindu datanya sekalian. Oleh karena ini, ya mari kita sama-sama Mindo untuk kegiatan berikutnya dalam bahasa pasir. Mungkin yang ingin yo saya sampaikan, ya. Lang suang Indo dan acara Indo mungkin enaknya salah kata bahasa saya, mohon maaf ya, karena kita sama-sama tahu ya, belajar dalam bahasa pasir. Mungkin sampai notingan nilai. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu ngerti bahasa saya tadi? Ngerti? Baik. Nah, saya ulangi dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu KKG yang ada pada hari ini, saya artikan dalam bahasa Indonesia, di mana ya saya sebenarnya sudah mengikuti pelatihan yaitu untuk revitalisasi bahasa pasir, terutama untuk ya di gugus 2. Namun saya lihat tidak ada teman saya yang ikut kemarin itu, ada nggak ya? Ada ya? Oh iya, ya, alhamdulillah. Nanti kita sama-sama ya, pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan materi yang kita dapat. Ya, karena apa? Dimana mohon maaf ya, ini agak terlambat kita untuk bisa menyampaikan ini. Sebenarnya sudah pada awal-awal Agustus kemarin sudah bisa kita sampaikan untuk kegiatan materi revitalisasi bahasa pasir. Di mana bahasa pasir ini karena kita sekarang digalakkan untuk memunculkan kembali bahasa pasir, ya bahasa daerah. Mau tidak mau nanti bagaimana sekolah itu berusaha untuk meningkatkan ya supaya generasi muda, generasi anak-anak kita nanti paling tidak sedikit tentang bahasa pasir ya, terutama tentang yaitu bagaimana cara berbahasa yang benar ya, bagaimana minimal mengerti kalau orang ya berbahasa pasir, minimal kita mengerti apa sih yang dia ceritakan, yang dia sampaikan, supaya kita itu tidak tersinggung dengan ucapan-ucapan orang. Nah, oleh karena itu nantinya insya Allah kami akan menyampaikan tentang berbahasa pasir yang baik ya, di mana juga kita sudah dianjurkan, apalagi sudah memasuki juga tentang kurikulum merdeka, juga situ dianjurkan dalam berbahasa daerah, ada muatan lokalnya bahasa daerah. Nah, kebetulan kita di Kabupaten Pasir ini menggunakan yaitu bahasa daerahnya bahasa pasir. Namun masih ada kendala, terutama untuk Kabupaten Pasir kurikulumnya. Insya Allah ya, kami dari kelompok revitalisasi bahasa pasir, kami sudah membentuk kelompoknya, dan pada bulan kemarin saya sudah mengajukan ke Kepala Dinas Pendidikan Pak Yunus untuk bisa meng-SK-kan anggota-anggota yang sudah kami bentuk, yang nantinya kami bersama-sama untuk merancang yaitu kurikulumnya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya
kalau tidak ada kurikulumnya. Selain itu juga insya Allah juga kalau sudah ada kurikulumnya kami akan memperbanyak bukunya ya, karena masih sekarang itu terbatas ya. Meskipun ada bukunya tapi gurunya tidak ada, juga masih jadi kendala bagi kita semuanya untuk bagaimana ya bisa mengembangkan bahasa tersebut di sekolah-sekolah. Nah, oleh karena itu juga saya titip pesan kepada Ibu Suryatun, karena Bu Suryatun sudah nanti ya masuk menjadi pengawas, dan selamat kepada Bu Suryatun sudah ya bisa masuk ke pengawas, dan kita berharap nanti ke depan karena Bu Suryatun sebagai generasi ya yang bisa nanti kita ya terutama Bu Suryatun bisa memperjuangkan kita semuanya ya, terutama untuk nasib kita semua, guru-guru semua, untuk bisa memperjuangkan kita semua ya di dalam kita mengajar dan mendidik. Apalagi sekarang itu ada isu-isu yang tidak baik ya, mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dengan baik juga. Saya rasa ya, sekali lagi saya minta nanti kepada Ketua KKG nanti dijadwalkan aja Bu, kapan kami bisa menyampaikan semuanya ya untuk tentang ya kegiatan revitalisasi bahasa. Nanti kita sama-sama nanti pada kegiatan tersebut, yaitu bagaimana cara membuat puisi, bagaimana dengan cara membuat cerita ya dalam bahasa Pasir, dan tentang apa yang dikatakan yaitu revitalisasi bahasa Pasir. Revitalisasi itu maksudnya ya vital, revitalisasi bahasa, arti kita hanya sekedar barang yang ada kita kuatkan kembali. Jadi dari barang yang ada, bahasa yang ada, kemudian kita kuatkan kembali untuk nantinya bisa kita berikan kepada anak didik kita. Cuman sedikit itu aja yang sebagai kata pengantar saja pada hari ini. Saya bukan pengisi materi, tapi saya sekedar pengantar, nantinya bisa dijadwalkan untuk kegiatan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Suyitno, karena beliau ternyata memberi materi di SD 14. Jadi tadi dipaksa saya untuk menyampaikan, saya bilang enggak, Bapak kan pengawas Mas ini. Saya kan kemarin kan sudah Bapak yang ditunjuk gitu. Jadi ini kan beliau menuju ke sini masih di perjalanan memberikan materi di SD 14. Saya menambahkan ya Bapak Ibu, betul bahwa di kurikulum Merdeka itu memang diwajibkan muatan lokal bahasa daerah, gitu. Ada memang. Nah sebetulnya kan kita yang belum pernah memang harus belajar. Insya Allah kalau lama-lama itu bisa Bapak Ibu. Sama dulu kita tidak ngerti bahasa Indonesia kan. Kalau jurusan bahasa Inggris tidak mesti bahasa Inggris kan. Kita mampu minimal pembiasaan dulu, minum itu apa gitu ya Pak ya, air itu apa, makan apa, masuk dulu sumba dile. Kalau sudah pembiasaan itu nanti apalagi di sekolah ada, kita satu hari para guru nih bahasa Pasir terus ya satu hari ini belajar, salah itu ya, oh siapa ya, gak apa-apa, salah tapi lama-lama hafal, bisa itu. Memang kita ini mau orang Jawa, orang Bugis, di mana kita berada di situ, di mana bumi dipijak, apa Pak? Di situ langit dijunjung. Tidak ada alasan saya orang Jawa, saya orang Bugis, tidak ada. Namanya ini kita
tinggal di pasir dan kebudayaan daerah yang pasir, ya ayo kita sukseskan kurikulum merdeka dengan belajar bahasa pasirnya gitu. Orang bahasa Inggris saya semangat belajar kok. Coba bahasa Inggris loh, bukan bahasa kita. Ini loh bahasa budaya lokal kita yang mana akan mengharumkan nama pasir. Kalau sampai nanti sekolah ada bahasa pasirnya dan guru-gurunya ditanya walaupun dari Jawa, dari Bugis, pinter pasir, luar biasa itu. Sama dengan halnya bahasa Inggris itu, kok ya bisa good morning, good afternoon ya, ngerti ya. Nah, masa bahasa daerah kita nyerang gitu ya Pak ya, nggak boleh, harus tetap semangat. Dan tentunya peraturan ini bukan maksudnya ini sudah harus sempurna ya, tidak. Namanya belajar ya, repotan itu biasa ya Pak ya. A jadi jadi A biasa. Mari kita belajar dan semangat. Itu Bapak Ibu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu dituntut di kurikulum merdeka untuk ada mata pelajaran muatan lokal. Selama ini cari aman muatan lokal. PLH. Tahu saya. PLH saja cari aman. Padahal di situ disarankan adalah muatan lokal yang bermuatan daerah, kedaerahan. Boleh tarinya, boleh seninya, boleh bahasanya, gitu. Kalau sudah narinya tidak bisa, tari tidak bisa Bu, ya jangan tari. Paling tidak bahasa yang memang bisa dikembangkan oleh semua orang. Karena kecuali orang bisu yang nggak bisa. Kalau bisu kan pakai bahasa isyarat kan, nah nggak bisa dikembangkan oleh vokal kita. Tapi kalau selagi kita bisa berbicara maka belajarlah. Gitu. Bapak Ibu silakan kalau ada tanya jawab mungkin di sini, monggo. Mumpung juga beliau ketua loh ini, Pak Ben ketua Asosiasi Guru Daerah Bahasa Pasir. Tahu saya Pak. Ketua beliau. Jadi mungkin bertanya, Pak bukunya bagaimana? Pak kurikulumnya bagaimana? Karena jujur, selama ini sekolah itu masing-masing apabila menggunakan ada bahasa daerah, masing-masing itu mencari buku masing-masing. Cari buku yang dulu bahari, yang mana diciptakan oleh Pak Dirman, Bu Budi Rahmi, ya betul saya. Itu sampai ngecat itu buku di fotokopi itu. Kelas 1, kelas 4 kalau nggak salah ada dulu. Sudah datang Bu? Belum. Oh, jadi Bapak Ibu, nanti syukur-syukur itu masih usaha, ayo kan? Masih usaha. Tapi tidak, contohnya yang rombel itu yang berat kalau ada yang rombel. Kelas 3A, B, C. Kebetulan kelas 3A gurunya orang Pasir. Kelas 3B orang Jawa, 3C orang Bugis. Yang orang Jawa, orang Bugis aman, nggak mau nyari pakai bahasa Pasir PLH. Yang ini 3A ini pakai bahasa Pasir. Karena kan merasa mampu gitu. Karena memang, nah kalau sudah peraturan revitalisasi ini sudah diterbitkan dengan Perbu, nggak bisa lagi milih, nggak bisa milih Bapak. Karena ada undang-undang dipayung oleh undang-undang. Makanya tadi saya katakan, ayo merdeka belajar, merdeka belajar. Kalau ada suaminya Pasir enak sudah, langsung kursus jadi sehari pintar. Nah, teman bahasa Pasir digunakan sumber daya alam yang ada di sekolah kita itu, SDM yang ada di sekolah kita. Jangan malu-malu. Belajar, ayo ngomong. Mungkin teksnya bahasa Indonesia dulu, terus dipasirkan. Welcome, monggo Pak. Kuman Pak, kuman dilek makan. Sumba. Sumba Pak Wayan. Pak Wayan Sumba. Sumba. Sumba Tangka. Sumba Tangka. Ananda Pak. Pak Wayan silakan Depo Onondo.
ke kursi sudah disiapkan. Lono Pak. Nah, silakan Depo ono Lando Sungenyo. Nah, jadi sedikit-sedikit ya rasa pasir ya. Nah, nanti insya Allah itu Bapak Ibu kami akan mengajarkan bahasa pasir. Insya Allah nanti kita berikan teksnya, kamusnya, pidatonya, puisinya, ya, pantunnya. Ya, kalau pantun itu namanya ya berkicau, ya, puisi itu berkicau, ya. Nah, kalau cerita itu ya sempuri. Nah, jadi kalau anak kita mau tidur sempuri dulu, cerita dulu. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan berikan materi-materi itu ya. Nanti kita kalau sudah di kegiatan itu kita langsung share ke grup ya KKG-nya ya. Nah, jadi untuk sementara belum saya share karena kalau saya share duluan nanti Bapak Ibu tahu duluan. Nah, jadi tidak perlu lagi saya sampaikan. Nah, oleh karena itu jadi pada kegiatan selesai kegiatan baru saya share di grup. Tinggal belajar ke bahasa pasirnya, ya, pidatonya, ya. Nanti ditemani ya teman saya yang ikut pelatihan, ya. Nah, juga tadi Ibu Suryatun mengatakan saya ketua, bukan saya itu cuma ya dipercayakan sebagai forum ya, di mana forum kita itu forum revitalisasi bahasa pasir. Kebetulan kemarin itu dari 100 peserta ya Penajam dan Kabupaten Pasir saya dipercayakan untuk ya mengetuai di Kabupaten Pasir. Namun untuk itu maka kita perlu ya yaitu di SK-kan dulu. Ya, kemarin sudah saya ke Dinas Pendidikan untuk dibuatkan nanti SK-nya, aturannya, kemudian untuk nanti sama-sama menyusun ya ulang lagi untuk menyusun kurikulumnya. Mungkin itu sedikit tambahan. Nah, jadi ya yang penting saya nanti minta waktunya aja dari Ketua KKG untuk dijadwalkan. Mungkin itu aja Pak Wayan. Silakan, mungkin sudah ada tagnya di situ, Bu. Silakan, Bu. Ya, sambil mengisi waktu, silakan. Pilotku kewot. Itu teman saya yang kawinnya si perempuan, ya. Nah, bagaimana? Kita kemana? Nah, Kak, kita jalan apa namanya? Kita mau ngajak nih, misalnya kan? Nah, jadi di dalam pasir ini yang cewek belok akan sampai beloknya motor, sampai lagi jalan lagi belok akan lagi, jalurnya lagi belok akan, akhirnya sampai habis bensinnya. Padahal yang banyak ini pikirannya dibelok motor itu. Yang belok akan itu tidak mau artinya. Nah, jadi belok akan terus habis bensinnya sampai jalan. Itu masalahnya. Akhirnya orang yang nggak ngerti arti dari bahasa pasir itu. Gimana boleh nih tadi? Ada kan? Oh? Ya, itu sedikit ya. Cuman cerita aja. Ya, karena ini pengisi materinya sudah ada. Saya lalu pasir. Ya, nanti juga kita pakai lagu dangdut pasirnya ada juga. Mulai dari awal, Pak.
Palisin. Mari